Berapa, Be? Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah teman-teman, aku di sini lagi unboxing produk lagi karena aku tuh nggak punya jaket buat olahraga. Nah ini aku beli di toko sebelah dan ini tuh lumayan bagus banget ya teman-teman. Udah gitu harganya juga terjangkau. Ini aku ukuran yang XXL ya, karena sekarang melihat kondisi badan aku yang semakin hari semakin melar, jadi untuk ukuran baju pun aku ngambil yang paling gede ya teman-teman. Dan untuk jaketnya juga ini mempunyai saku di bagian depan, jadi kalau nanti kita olahraga bisa buat pakai naruh handphone atau uang kayak gitu ya teman-teman. Karena aku tuh suka ribet kalau misalkan mau olahraga tuh bingung naruh handphone atau uang ya teman-teman, karena kalau pakai celana legging kayak gitu kan gak ada sakunya juga ya. Nah teman-teman, ini udah di pagi hari, ini aku mau ke rumah belakang dulu nih karena teman aku nanyain kontrakan ya teman-teman. Kebetulan ada kontrakan kosong punya kakaknya dari ibu mertua. Nah ini untuk lokasinya juga nggak terlalu jauh dari rumah aku. Dan sekarang aku mau ngeliat dulu karena teman aku minta di videoin atau foto ya teman-teman. Semoga teman aku juga cocok karena ini baru juga sih kosongnya. Kemarin itu masih isi dan teman aku juga lagi nyari-nyari belum dapet. Nah kebetulan ini yang tinggal di kontrakannya tuh udah pada pergi ya teman-teman, udah pada pindah. Nah ini dia untuk kontrakannya. Nih sekarang aku mau ke rumah engkong dulu nih. Aku mau minta kunci atau enggak sama engkongnya aja deh, biar bisa videoin atau ngeliatin rumahnya. Nah teman-teman, di sini kita langsung aja masuk dan ini untuk harga kontrakannya tuh sekitar 1.100.000 ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk dulu. Di sini tuh ada 3 petak nih, ada ruang depan, terus ruang tengah dan juga dapur ya teman-teman. Jadi ini modelnya tuh sekat gitu, dan untuk pintu ini paling ada pintu yang masuk ke kamar aja, dan ini tuh los banget ya teman-teman sama kayak aku. Untuk di bagian belakang juga di sini nggak ada udara ya teman-teman. Di sini tuh ada ventilasi tapi kecil, jadi nggak ada jendela ataupun pintu ke belakang. Cuman satu aja untuk pintunya ya teman-teman. Nah di sini juga udah disediain meja kompor, terus untuk toiletnya juga di sampingnya ya teman-teman. Nah kalau misalkan mau nyuci baju atau nyuci piring, di sini juga udah disediain ya. Ya menurut aku untuk ukuran di Jakarta harga sekitar 1.100.000 ya, lumayan lah ya teman-teman, jadi standar aja kayak gitu karena banyak juga sih untuk harga yang lebih mahal dari itu. Nah dan semoga teman aku juga mau ya teman-teman. Ini aku videoin dulu, dan ini emang masih pada kotor-kotor ya karena orangnya tuh baru banget pindah, jadi belum dibersihin, ini belum dicat ulang juga. Nah menurut aku sih lumayan agak luas ya teman-teman ukuran rumah petak seperti ini, dan di depannya juga ada terasnya, jadi kalau misalkan mau nyantai-nyantai juga bisa ya teman-teman. Di sini cukup luas, apalagi dipakai buat jualan juga bisa karena teman aku niatnya pengen buka warung juga ya teman-teman. Nah cuman di sini untuk jalan yang ke arah sana tuh mentok kosong ya teman-teman, jadi nggak ada jalan lagi, jalan buntu. Nah oke teman-teman, sekarang nih aku mau lanjut aja buat pulang, dan di sini tuh kalau misalkan mau ke masjid juga deket banget. Nah sedangkan di teman aku mau ke masjid tuh susah katanya ya, pintunya tuh masih dikunci sama yang punyanya ya teman-teman ya. Kalau di sini tuh bebas. Nah sekarang aku mau lanjut aja mau pulang, dan abis itu kita lanjut nganterin Rapan sekolah. Seperti biasa aku jalan kaki lagi ya teman-teman. Kadang suka kasihan gitu sama Rapan, setiap hari ke sekolah jalan kaki terus, tapi ya mau gimana lagi karena kita juga kan gak ada kendaraan. Papahnya kan udah berangkat kerja ya teman-teman, karena kita berangkatnya juga siang. Tapi alhamdulillahnya Rapan itu anaknya ceria ya, jadi dia tuh nggak pernah ngeluh atau gimana pun, tetap aja dengan tersenyum ya. Nah ini aku udah nyampe di sekolahnya Rapan juga udah masuk. Nah ini aku lagi beli jamu dulu ya teman-teman. Tapi sekarang nih aku mau langsung aja buat pulang, jadi nggak nungguin di sini karena hari ini tuh les ya teman-teman. Jadi kalau nungguin kan lumayan agak lama. Dan sebelum pulang ke rumah ini aku mampir dulu ke tempat sayur buat beli sayur karena di rumah kebetulan belum masak juga ya teman-teman.
Sampai di rumah ini aku langsung beres-beres aja karena di sini tuh cucian piring aku juga belum sempat aku beresin ya teman-teman. Terus di sini juga sebenarnya cucian baju aku numpuk ya, tapi emang belum sempat aku kerjain aja. Ya pokoknya kalau misalkan ngerjain kerjaan rumah harus sebisa mungkin kita bisa ngatur waktu ya, karena kalau diturutin terus ini tuh emang gak akan pernah ada beresnya, gak akan pernah ada habisnya ya teman-teman, selalu ada terus. Nah kalau kita cuma ngurusin ini aja, yang ada kita tuh capek, terus stres juga ya teman-teman, karena capek kan ngerjain kerjaan rumah terus, kayaknya gak ada liburannya. Nah teman-teman, di sini untuk piringnya mau aku rapihin dulu. Ini juga aku nggak punya rak piring yang tertutup, jadi aku taruh di rak piring ini aja. Nah di sini tuh emang serba minimalis ya teman-teman, karena dapurnya juga cukup minimalis, dan kalau aku tambah lagi perabotan ini kayaknya udah sempit banget, udah nggak tahu naruhnya di mana. Kalau misalkan ada pun ini harus ada yang dibuang juga ya. Nah teman-teman, di sini aku mau lanjut aja buat nyangin sayuran. Ini sayuran yang tadi aku beli karena Rapan itu suka banget sama sayur. Jadi di sini aku mau bikinin sayur sawi aja. Untuk sayur sop kemarin aku udah bikinin, takutnya bosan juga ya teman-teman. Sebenarnya barusan itu Rapan minta dibeliin jagung juga, cuman barusan aku lihat juga jagungnya udah pada tua-tua gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, di sini untuk sayurannya aku pakein sawi, terus ada wortel juga, dan mau aku tambahin bakso. Nah ini mau aku siang-siangin dulu. Untuk wortelnya aku cuman beli satu aja ya teman-teman, kalau kebanyakan itu takutnya nggak habis. Sayang juga mubazir kalau misalkan makanan tuh dibuang-buang terus ya teman-teman. Jadi sekarang aku bikinnya secukupnya aja. Apalagi kalau sayur-sayur berkuah gini, yang makan tuh cuman aku sama Rapan aja, karena papanya itu nggak suka ya teman-teman. Nah dan ini untuk baksonya aku potong kecil-kecil aja kayak gini. Abis itu di sini aku mau motongin tempe ya teman-teman. Ini kita bagi dua karena ini kebanyakan. Nah ini untuk tempenya mau aku goreng biasa aja, karena Rapan emang suka banget sama tempe goreng ya teman-teman. Nah ini tempenya juga masih bagus. Udah gitu pas aku coba makan mentah, ternyata enak juga ya tempe dimakan mentah. Aku tuh penasaran banget karena suka ada orang yang suka makanin tempe mentah, dan aku emang belum pernah nyoba ya teman-teman. Tapi barusan pas aku coba ternyata enak juga ya. Nah ini aku mau lanjut buat nyiapin bumbu buat sayurnya. Ini ada bawang merah, ini mau aku pakai buat taburannya ya teman-teman, jadi aku iris-iris aja. Dan selagi aku lagi di dapur, barusan tuh ada yang manggil-manggil, ternyata ada ibu mertua nganterin lauk ya teman-teman. Nah ini untuk lauknya ya udah nih, udah ada ya. Oke lanjut aja, di sini aku mau bikin bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga garam. Ini mau aku halusin dulu. Dan ini tuh cobeknya lumayan gak enak banget ya, karena ini tuh terbuat dari kayu, jadi susah buat ngalusin yang keras-keras. Nah ini aku tambahkan juga sedikit tomat, kita halusin lagi. Kemudian aku juga mau bikin tempe goreng. Nah untuk tempe gorengnya di sini aku pakai bumbu instan aja atau bumbu marinasi ya teman-teman. Dan untuk bumbunya juga ini sisa kemarin aku taruh di kulkas, dan ini masih bagus ya teman-teman, jadi masih cukup buat goreng satu potong tempe. Pertama aku goreng dulu bawang merahnya nih buat bumbu taburannya. Pokoknya jangan lupa untuk diaduk-aduk. Nah kalau untuk goreng bawang itu apinya jangan terlalu gede ya teman-teman, karena suka cepet banget coklatnya. Terus kalau udah sedikit agak kecoklatan, ini apinya aku matiin, tapi masih tetap diaduk-aduk karena minyaknya juga kan masih panas ya teman-teman. Nah dan ini untuk bawang gorengnya udah mateng. Terus lanjut di sini aku mau numis bumbu dulu. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbunya mateng. Terus mau aku tambahkan air juga ya teman-teman, karena ini mau bikin sayur kuah bukan tumis ya. Jadi aku tambahkan air secukupnya aja. Semoga Rapan suka deh pokoknya, karena dia emang harus yang berkuah-kuah kayak gini ya teman-teman kalau makan. Nah kalau makannya kering-kering itu tuh paling cuma 2 atau 3 suap juga udah selesai makannya. Tapi kalau sama yang berkuah kayak gini, sepiring pun dia habis ya teman-teman. Nah dan ini untuk sawinya udah aku masukin. Aku juga nggak masak lagi ya teman-teman. Jadi di sini mau aku tambahkan cabe. Untuk cabenya di sini nggak aku potong-potongin, takutnya nanti pedas ke sayurnya. Nah dan ini dia untuk sayurnya udah mateng. Aku taruh aja di tempatnya kayak gini. Jadi untuk menu masakan aku kali ini tuh bener-bener cukup simple banget ya teman-teman.
Nah, dan terakhir ini untuk bawang gorengnya aku taburin aja, tinggal diaduk sedikit. Lanjut kita goreng dulu tempenya. Nah, kalau untuk tempe biasanya tuh digadoin ya teman-teman, jarang banget terapan makan tempe kayak gini pakai nasi. Tapi jujur sih emang enak banget ya, udah gitu tempenya juga wangi. Dan ini juga untuk bumbu marinasi atau bumbu instannya ini tuh enak banget ya, aku tuh gak pernah ganti-ganti, aku selalu pakai yang ini ya teman-teman. Oke, dan ini dia untuk tempenya udah mateng, tinggal diangkat aja. Dan alhamdulillah masakan aku siang ini udah beres ya teman-teman. Jadi Rapan pulang sekolah tuh udah langsung tinggal makan, dan ini juga udah ada ikan. Jadi kalau papanya Rapan pulang juga nggak usah masak lagi karena dia tuh emang suka banget sama ikan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.